Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar Sobat Tajir dimanapun Anda berada? Seperti biasa, salam dari saya. Salam 200 miliar. Ya, perkenalkan ya, saya Galih Pandekar. Saya seorang akademisi dan juga business owner. Ya, kali ini saya akan membahas video yang akan memberi tips tentang bagaimana memulai bisnis dengan biaya yang minimal ya. Oke, yuk mari kita simak sama-sama. Baik, banyak orang sering bertanya ya, Pak, saya mau berdagang, tapi saya mau dagang apa, ya kan? Kemudian juga, Pak, saya mau dagang, tapi modalnya tuh nggak ada, gitu kan? Apa iya kalau kita mau usaha tuh modalnya harus besar? Menurut saya sih nggak juga ya. Kemarin saya sudah bercerita tentang Ibu Mira, saya sudah bercerita di video sebelumnya tentang aset ya akan berubah menjadi modal. Nah ini akan menjadi prolog dari video kita yang sekarang. Emang kita kalau dagang perlu modal ya, tapi apakah modalnya harus selalu uang? Ya, bisa jadi tidak harus uang. Ya. Bisa juga kita punya modal keahlian, kita punya modal tenaga, ya kita bisa punya modal jaringan ya. Ya seperti saya sudah sampaikan di video yang sebelumnya, modal kita berasal dari aset. Aset apa aja? Nah, aset apa aja ini akan saya bisa kita gunakan untuk menciptakan bisnis yang baik. Nah, aset yang baik adalah bisa memberikan penjualan, bisa memberikan uang, bisa mendatangkan uang. Nah, makanya aset ini harus menghasilkan penjualan dan dengan penjualan ini muncullah bisnis. Nah, bisnis inilah akan menjadi jalan bagi kita untuk membangun kekayaan. Nah, kalau kita mau mulai bisnis, mulainya dari mana ya, Coach? Sering banyak orang nanya ke saya ya. Well, kalau saya ditanya seperti itu, saya akan jawab, sebaiknya kalau kita mulai bisnis dari sesuatu yang kita sukain, ya. Atau orang bilang bisnisnya mulailah dengan passion, ya, passion atau gairah yang kita suka ngerjain itu. Logikanya begitu. Tapi memang sayangnya, kadang-kadang passion kita tuh biayanya mahal, gitu kan. Untuk memulai bisnis sesuai passion kita ini memerlukan dana yang tidak sedikit. Ya. Kalau sebab itu kita perlu menjadi realistis ya, Jadi kita bisa nggak memulai bisnis yang biayanya lebih sedikit? Kalau gitu kita mulai dari mana? Ya. Jadi gini, kalau dana kita terbatas, dana kita nggak banyak ya, dari mana kita akan memulai bisnis? Nah, kita bisa mulai dari usaha-usaha yang memerlukan dananya tuh sedikit. Ya. Nah, kita bisa mulai bisnis dari mana nih? Satu, kalau misalnya Anda saat ini masih kerja di suatu instansi atau pegawai di suatu lembaga, bagaimana kita memulai bisnisnya? Nah, baiknya kita mulai bisnis dengan keahlian kita dapat dari tempat kita bekerja sebelumnya, atau bisnis kita masih terkait dengan di mana kita bekerja sebelumnya. Jadinya kita tidak memulai dari nol sekali. Nah, contohnya seperti apa ya? Misalnya saya juga seorang dosen. Saya buka usaha misalnya les privat gitu kan. Atau saya buka usaha bimbingan belajar. Ini masih nyambung. Ya kan, masih nyambung. Atau ada orang yang misalnya dia pegawai di sebuah law firm, ya kan? Dia kemudian bikin jasa konsultan hukum gitu kan. Seperti itu. Atau bisa juga dia misalnya pernah bekerja sebagai manajer HRD atau direktur HRD di sebuah perusahaan besar, ya. Dia kemudian bikin jasa sendiri yang namanya usaha konsultan SDM misalnya, atau jasa rekrutmen ya, dan lain-lain. Atau sekarang ada istilah headhunter ya. Anda bisa mulai bisnis dari situ. Atau kalau misalnya Anda ustadz atau guru yang ngaji, Anda bisa buka usaha sekolah Quran. Atau yang terkait misalnya Anda masih bisa buka usaha menjual umroh ya, biro jasa bidang umroh. Ya, Anda bisa jadi pembimbing. Kalau Anda misalnya juga pegawai perusahaan IT, Anda bisa juga sekarang menjadi bikin usaha untuk pembuatan aplikasi, atau Anda menjadi vendor untuk penyedia perangkat-perangkat IT, itu bisa. Nah ini dan lain-lain ya, banyak lagi ya. Intinya kalau saat ini Anda masih pegawai, Anda masih bekerja di sebuah instansi, Anda kalau mau mulai bisnis sendiri, mulailah dari bisnis yang terkait dengan Anda bekerja saat ini. Kenapa? Agar prestasi Anda, konduite Anda di tempat kerja yang lama itu bisa Anda pakai dalam memulai bisnis Anda yang baru, ya.
sehingga Anda sudah punya portofolio. Nah, ini lebih enak, sehingga Anda tidak harus lagi membangun dari nol. Jadi kalau bisa yang pertama, mulailah bisnis dari pengalaman Anda bekerja saat ini. Itu lebih memudahkan. Jadi kalau misalnya Anda selama ini kerja di sektor IT, atau Anda buka usaha sektornya fashion, nah itu mungkin jauh. Tapi kalau misalnya jasa aplikasi fashion, mungkin lebih dekat, ya kan? Nah, seperti itu. Atau yang kedua, ya. Tadi yang pertama, yang kedua, saran saya, mulai bisnis, mulailah dari sektor jasa terlebih dahulu. Ya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Bila jasa ini terkait dengan profesi atau latar belakang pendidikan Anda sekarang, maka itu akan lebih baik, ya, lebih mudah. Ya, dibandingkan Anda misalnya tahu-tahu jadi misalnya membuat dimsum gitu kan. Yang tadinya Anda di bidang profesional, Anda sekarang jadi jualan dimsum, atau Anda jualan ketan hitam misalnya kan, jadi macam-macam. Ya, itu bukan salah, tapi agak jauh. Ya. Yang kedua. Atau yang ketiga, kalau Anda mau mulai bisnis, mulai dari mana? Mulai saja dari menjualkan produk orang lain terlebih dahulu. Ya. Seperti apa misalnya menjualkan produk orang lain terlebih dahulu? Misalnya, yang pertama ya, Anda bisa jadi reseller atau dropshipper. Ya, dari produk-produk kuliner itu banyak. Anda nggak harus bikin, tapi Anda menjadi resellernya saja. Anda jualkan produk-produk orang lain. Ya, ada beberapa industri, ada beberapa toko di sekitar rumah saya itu dia nggak bikin sendiri kuenya gitu, makanan. Tapi dia menyediakan tempat di mana pembuat kue, pembuat makanan di sekitar situ bisa taruh di situ. Jadi dia tidak harus produksi sendiri. Jadi dia bisa menjadi reseller atau distributornya atau agen ya. Yang lebih murah biasanya dropshipper ya. Kalau reseller mungkin Anda harus beli dulu sejumlah dana tertentu, tapi tetap itu lebih memudahkan karena Anda bisa fokus hanya di penjualan saja, tidak fokus di produksi. Ya. Kemudian yang kedua, Anda bisa menjadi agen asuransi ya. Atau menjualkan produk lain menjadi agen properti ya, menjadi agen properti. Atau juga Anda bisa menjadi agen perjalanan tiket atau menjadi agen umroh ya, penjualan umroh dan lain-lain. Ya. Intinya Anda menjualkan produk orang lain gitu kan. Anda nggak harus produksi sendiri. Itu juga salah satu cara Anda mulai bisnis ya. Kemudian yang ketiga, Anda bisa menggunakan bergabung dengan network marketing ya, atau multi level marketing. Nah, ini juga bisa jadi salah satu cara. Cuman memang hati-hati juga karena saya tahu banyak juga network marketing yang ya mungkin kurang bertanggung jawab ya, sehingga bukannya menjual akhirnya malah terlibat pada skema Ponzi. Tapi yang baik-baik juga banyak ya. Nah, ini yang Anda harus cari, Anda harus bisa kenali agar tidak terjebak pada network marketing yang berupa skema Ponzi ya. Dengan network marketing itu yang bagus apa? Anda bisa belajar kemampuan menjual, Anda bisa belajar teknik jualan. Nah, itu yang baik ya. Karena di situ Anda bisa dapat pendidikan penjualan dengan biaya murah. Itu manfaatnya. Jadi yang kedua, yang berikutnya, yang tadi ketiga, Anda menjualkan produk orang lain. Menjualkan produk orang lain ini apa aja tadi? Bisa reseller, bisa menjadi agen, atau bisa menggabung dengan network marketing. Ya, ini lebih low cost. Kenapa sih Pak Gali nyaranin menjual jasa terlebih dahulu atau menjualkan produk orang lain terlebih dahulu? Ini sebetulnya hanya saya sarankan kalau Anda memiliki modal terbatas. Kalau Anda memiliki modal berlebih, Anda bisa mengambil sektor yang lain. Ya. Anda bisa langsung ke properti misalnya. Anda bisa langsung buka usaha bakery, toko roti besar gitu, bisa saja. Gitu. Nanti kan kita bicara kalau Anda dananya sedikit. Nah, bisnis dalam bidang jasa itu biasanya rendah secara biaya. Nah, ini yang bisa Anda mulai terlebih dahulu. Karena modal utamanya di jasa ini bukan barang ya, modal utamanya adalah keahlian Anda, ilmu Anda, tenaga Anda, kemauan Anda, network Anda ya. Mungkin jaringan wifi yang bisa Anda dapatkan di kedai-kedai kopi gitu, atau banyak tempat-tempat umum sekarang sudah punya jaringan wifi ya, ditambah laptop ya dan HP ya, saya rasa sekarang hampir semua orang sudah punya gitu. Bahkan saya pernah mengenal seorang anak muda ya, dia memiliki jasa video editing ya, tapi dia sendiri nggak punya laptop. Setiap kali dapat project dia pinjam laptop temennya gitu kan, dan di situ dia bisa dapat duit
ya. Artinya dia mau gitu, dan tanpa punya laptop, tanpa punya ini pun dia bisa gitu kan. Karena dia punya kemauan ya, yang dia jual adalah jasa editing. Kalau dia punya laptop, dia punya teknologinya tentu lebih bagus lagi gitu kan. Tapi dengan itu pun yang minimalis dia bisa mendapatkan uang. Nah, margin keuntungan dari sektor jasa ini juga biasa relatif besar untuk individu. Makanya kalau saya selalu menyarankan kalau Anda mau mulai bisnis, mulailah dari sektor jasa dulu. Karena biaya itu rendah, Anda bisa punya margin keuntungan yang relatif besar ya. Anda bisa punya surplus cash selama Anda nggak foya-foya ya. Tapi ingat, surplus cash-nya jangan langsung dihabiskan ya kan. Anda bisa berinvestasi balik lagi ke usaha jasa itu kalau memang Anda serius mengembangkan di situ, atau Anda bisa kumpulkan untuk beralih ke sektor bisnis yang lain. Tapi yang ini sudah menghasilkan sektor jasanya, karena jasa itu relatif lebih rendah biayanya ya. Kemudian jasa ini biasanya tidak memerlukan bahan baku karena modalnya otak, ya, ilmu, keahlian, tenaga, gitu. Tidak perlu bahan baku, sehingga Anda nggak perlu ngeluarin biaya untuk membeli bahan baku, terus tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyimpan ya bahan baku. Karena kalau misalnya usahanya produksi atau kuliner, Anda harus punya tempat untuk simpan bahan baku, dan itu kan butuh dana lagi. Ya. Sama juga dengan sistem reseller. Kalau Anda reseller, Anda tidak sibuk menghabiskan waktu untuk produksi. Ya. Anda nggak perlu beli bahan baku, paling Anda nyetok aja dalam jumlah tertentu, tapi tidak terlalu banyak. Anda nggak perlu nyiapin gula, Anda nggak perlu nyiapin telur, gitu, nggak perlu siapin minyak goreng, karena itu produsennya yang menyiapkan. Anda hanya menyiapkan saluran penjualannya kemana. Ya. Nah, biasanya produksi itu memang menghabiskan waktu dan tenaga. Ya. By nature, produksi itu kalau di perusahaan besar itu salah satu cost center, ya. Sumber utama biaya, dan biaya terbesar itu adanya di produksi, ya, biaya terbesar. Pak, lalu gimana ya dengan usaha kuliner ya? Ya, saya tahu memang mungkin 80% para UKM kita tuh bisnisnya di bidang kuliner, ya kan? Bidang kuliner, ya kan? Nah, usaha kuliner ini mudah dimulai oleh para ibu rumah tangga, ya kan? Namun membesarkan usaha kuliner ini memang butuh biaya ya. Mulainya mungkin nggak banyak karena menggunakan barang-barang yang rata-rata mereka udah punya di dapur, udah ada wajan, udah punya oven, mereka udah punya itu, mereka punya keahlian mengubah makanan ya sedikit. Nah, tapi ingat, memulainya mungkin mudah usaha kuliner, tapi membesarkan usaha kuliner ini, nah ini butuh biaya. Ini yang seringkali para pengusaha kuliner ini belum sadar, ya. Waktu mulai gampang, tapi membesarkannya, menggedeinnya untuk membangun kekayaan dari sini, ini sulit. Ini butuh biaya, butuh ongkos. Nah, seringkali mereka nggak sadar, akhirnya bantet, bertahun-tahun di segitu-gitu aja, ya kan? Ya, jadi biaya apa lagi yang biasanya muncul dalam bidang kuliner? Yang kelihatannya orang nggak nyadar di depan-depan ya. Nah, biasanya satu, misalnya biaya ngurus perizinan. Yang ngurus perizinan seperti apa? Izin PYRT, izin BPOM, izin laik sehat, halal, HACCP ya untuk Anda ekspor. Nah, biaya mengurus izinnya mungkin nggak mahal. Ya, banyak orang ada bantu pengurusan izin. Ya. Tapi biaya-biaya terkait pengurusan izin itu atau konsekuensi dari pengurusan izin itu yang jadi mahal. Biaya apa, Pak? Misalnya biaya yang bisa muncul adalah Anda harus mengubah layout ruangan. Ya kan, karena Anda ngurus izin itu, layout kan harus dirapiin ya. Kemudian Anda harus ada uji air, Anda harus urus uji lab ya. Dan sekali uji itu ada dananya, ada biayanya. Kemudian apalagi, Anda bisa jadi harus menggunakan bahan baku yang standar, atau harus kalau Anda ngurus izin halal, Anda harus membeli bahan-bahan baku yang sudah tersertifikasi halal juga, yang bisa jadi harganya lebih mahal ya. Ya, misalnya Anda beli daging, kalau beli daging lebih murah, langsung aja ke menjual daging tradisional, bisa jadi lebih murah. Tapi di situ nggak ada sertifikasi halalnya, nggak ada label halalnya. Maka Anda harus beli daging yang tersertifikasi. Nah, atau Anda harus beli peralatan atau mesin-mesin yang baru, ya, sebagai konsekuensi usaha kuliner Anda. Di situ makanya seringkali Anda muncul biaya-biaya tambahan di perjalanannya. Atau Anda harus beli kalau di BPOM itu misalnya freezer untuk penyimpanan bahan baku dan freezer untuk penyimpanan bahan jadi, itu harus beda. Berarti Anda harus bisa punya freezer lebih dari satu. Anda harus beli lagi freezer lagi, ya kan? Anda harus nambah lagi ruang penyimpanan lagi, ya.
Nah ini yang banyak orang di awal tidak menyadari. Ya. Nah, memang tadi seperti saya bilang, makanya by nature secara alamiah sektor produksi atau lini produksi di perusahaan itu adalah biasanya cost center, artinya tempat munculnya biaya. Dan biaya terbesar perusahaan seringkali habis di sektor produksi. Makanya dari tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau kita mulai bisnis, modal kita kecil, mulainya jangan dari produksi. Mendingan dari jasa, atau Anda sebagai reseller, atau Anda perusahaan dagang, tipikalnya begitu. Tapi kalau terlanjur mulai gimana Pak? Ya sudah, tidak apa-apa gitu kan. Cuman paling enggak ada beberapa solusi Anda bisa lakukan kalau Anda di sektor kuliner ya. Satu, sebaiknya Anda memiliki cadangan kas yang cukup. Ya, memiliki cadangan kas. Karena ya Anda harus sedia bahan baku, bisa jadi bahan bakunya lebih cepat habis atau hilang atau rusak ya. Berarti cadangan kas harus lumayan. Kemudian juga jangan terlalu banyak variasi pada pembuatan produknya. Jadi produknya jatuh banyak variasi karena beda produk seringkali alat pembuatnya jadi beda. Misalnya saya misalnya udah jualan makanan sejenis kue sus. Saya membuat kue sus. Untuk kue sus maka saya perlu panggangan. Tapi kemudian saya mau usaha kuenya nggak cuma sus, tapi dari salt. Nah, risol ini digoreng, berarti alat produksinya lain lagi. Sekarang saya perlu minyak, yang tadinya nggak perlu minyak, ada minyak, dan pakai wajan. Yang tadinya saya butuhnya cuma oven, artinya ada kompor di sini. Nah kan, itu menambah biaya. Kemudian yang berikutnya adalah solusinya segera bentuk tim penjualan, ya, karena produksi itu udah ngabisin tenaga. Jadi untuk kalau kita reseller atau jasa, kita nggak memproduksi barang, tapi kita hanya menjualkan saja. Kita hanya membangun tim marketing saja, kita hanya membangun keahlian jualan saja. Tapi kalau kita produksi, maka ada tim produksi, ada juga tim penjualan. Makanya dua tim yang berbeda. DNA-nya biasanya beda. Nah, seringkali para usaha kuliner ini dia hanya fokus di produksi, menjual dia lemah. Kalau dia ada dana, dia harus rekrut orang, ya kan? Dia harus rekrut orang. Kalau dia nggak ada dana, ya berarti dia kerjasama sama pihak eksternal, nanti ada komisi dan lain-lain seperti itu untuk bantu dia penjualan. Atau ya kalau dia mau irit lagi, dia harus bekerja ekstra keras, gunakan keluarganya, suaminya, anaknya ya untuk bantu dia. Atau bisa juga Anda buka peluang untuk masuknya investor baru. Nah, jadi Anda kalau ada yang mau ikutan investasi di usaha Anda open gitu, itu juga bisa. Ya. Dan terakhir, kalau untuk kuliner misalnya, Anda harus tentukan saluran distribusi. Tidak hanya kuliner gitu, tapi Anda harus tentukan saluran distribusi yang cocok, yang tepat. Nah, untuk saluran distribusi kita akan bahas nanti di video yang lain ya. Gitu. Tapi paling nggak kita dapatlah sense-nya ya, kalau untuk mulai bisnis dari mana. Kalau gitu saya salah ya coach, mulainya usaha kuliner. Ya enggak juga, Bapak Ibu enggak juga ya, nggak usah khawatir ya sobat tajir. Karena ini kan bisnis ya. Ilmu tentang manusia juga ya dalam memenuhi kebutuhannya. Mulai bisnis tidak ada yang mutlak benar, tidak ada yang mutlak salah, ya kan. Ini saran atau tips dari saya berdasarkan pengalaman saya. Tentunya orang lain memiliki pengalaman berbeda, bisa saja begitu. Ya kalau Anda bisnis kuliner, carilah guru bisnis emang di bidang kuliner, gitu ya. Jadi paling nggak ini sharing dari saya. Ya siapa tahu bisa bermanfaat ya. Semoga bisa mendapatkan insight baru buat yang teman-teman yang ingin memulai bisnis ya. Dari mana saya harus memulai gitu. Kalau saya sudah mulai tadi di bidang misalnya yang biayanya cukup banyak atau berpotensi memunculkan biaya banyak, ya paling nggak Anda tahu konsekuensinya. Anda bersiap-siap ya. Tapi pada dasarnya memulai di sektor apapun sih sah-sah saja. Ini hanya tips ya, hanya saran dari saya, pengalaman saya sendiri juga ya. Jadi kalau Anda mau mulai bisnis dananya minim, Anda bisa mulai dari satu, kalau bisa Anda mulai dari sektor yang sesuai dengan passion Anda. Ya, yang kedua, Anda mulai sektor, kalau tidak Anda dananya minim, Anda bisa mulai dari sektor jasa. Setelah sektor jasa, sektor perdagangan, ya menjualkan produk orang lain. Yang terakhir baru sektor produksi ya, memproduksi produk sendiri serta menjualkan. Kira-kira seperti itu teman-teman sobat tajir di rumah. Saya kira demikian ya pembahasan saya tentang cara memulai bisnis sederhana dengan biaya yang minim. Semoga para sobat tajir dimanapun Anda berada bisa mendapatkan inspirasi ya dari video saya kali ini.
Dan seperti biasa, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya di channel kita, Dari Channel ya. Semoga semakin banyak sobat tajir yang ada di Indonesia ya. Terakhir dari saya, seperti biasa, salam 200 miliar untuk sahabat tajir kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.